Memasuki minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan namanya dengan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Marilah kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bersama-sama kita khususkan di dalam nama kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Kini dan selamanya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Terlebih dalam keprihatinan kita bersama menghadapi pandemi COVID-19. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, di tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi.
Tuhan Yesus, Sang Pembasuh dosa, kami datang memohon pengampunan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ajari kami untuk bijak dan tenang, ajari kami untuk patuh dan disiplin, ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau. Ampunilah sikap bebal kami ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami memohon. Amin. Roma 4 ayat 7-8 menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Dan bagimu juga. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Dalam firman-Mu kami melihat terang. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8 kita baca secara litani. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Yohanes pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea."
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, selamat memasuki Minggu Prapaskah kelima. Tetap semangat sekalipun kita masing-masing masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga ataupun Bapak, Ibu, dan saudara yang tengah seorang diri. Tuhan saat ini melawat kehidupan keluarga kita. Tuhan beserta dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bagaimana keadaan dan perasaan kita saat ini? Kita sadar bahwa masing-masing di antara kita memiliki pergumulan dan masalah. Bahkan mungkin sebelum ada darurat pandemi COVID-19, masalah dan pergumulan kita mungkin sampai dengan saat ini belum selesai.
belum ada jalan keluarnya. Masih ditambah dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tentu tidak mudah dan sangat manusiawi jika kita merasakan berat. Kita masing-masing juga akan bertanya, sampai kapan Tuhan? Memang pandemi COVID-19 ini mengakibatkan seluruh lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi, terpuruk. Dalam situasi seperti ini, mereka yang ekonominya cukup akan merasa baik-baik saja. Namun tidak dengan mereka yang mengharapkan kelangsungan hidupnya dari pendapatan sehari-hari. Sungguh akan merasa sangat terpukul. Bukan saja mereka, bagi keluarga yang berduka dan kehilangan keluarganya karena terinfeksi COVID-19 ini, saat ini pastilah saat-saat yang sangat sulit. Ada satu tulisan ungkapan hati dari Julianto Simanjuntak, seorang konselor yang menggambarkan betapa pedih dan perih keluarga yang tengah berduka di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian penggalan ungkapan hatinya. Selama sakit, tidak ada yang menemani, terisolasi, sepi, sedih, menangis sendiri. Saat menghembuskan nafas terakhir, nyaris tidak ada yang menghantar. Pemakaman mewah pun menolak jasad dengan segudang alasan. Meski di kafling yang sudah menjadi miliknya sendiri. Bahkan penggali kubur di pemakaman enggan membantu. Onggokan tanah menjadi saksi. Betapa pahitnya saat keluarga tak bisa mengubur keluarganya sendiri. Hanya 3 atau 5 orang saja hadir di pusara tanpa upacara. Tapi percayalah, meski bumi melepas dengan duka dan air mata, sorga menyambut kepulangan orang-orang yang percaya dan hambanya yang setia dengan luapan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, apa yang saat ini sedang kita alami? Apa yang sedang dunia alami saat ini? Pastilah membuat kita bergidik. Dalam segala kerentanan dan kelemahan kita berseru kepada Tuhan. Keadaan kita saat ini seperti tulang-tulang yang terserak dan kering. Tak ada kehidupan dan tak ada harapan. Seperti gambaran kehidupan orang Israel yang berseru seperti yang ditulis di dalam Yehezkiel 37 ayat 11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Namun di tengah keadaan yang terpuruk, Allah berinisiatif untuk menolong Israel melalui Yehezkiel. Allah hadir untuk meneguhkan semangat hidup Israel yang sudah hancur. Allah bersedia menolong dan memulihkan kembali harapan yang sudah lenyap. Tulang-tulang yang berserakan kembali diutuhkan, dibangkitkan sehingga hidup kembali. Nabi Yehezkiel mengajak umat untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Ia mengajak umat untuk memiliki keberanian percaya kepada Allah
yang membangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, demikian pula kisah Maria dan Marta, saudara Lazarus yang mengalami peristiwa duka karena kematian Lazarus. Kematian menimbulkan kesedihan dan menghancurkan semangat hidup bagi yang mengalaminya. Apalagi jika yang mati adalah orang yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Kita mengerti melalui kesaksian Injil Yohanes, dalam pengertian Maria, Marta dan orang-orang di sekitarnya, kehadiran Yesus dianggap sudah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Sebab Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Jasadnya pun sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun sejatinya Yesus sudah mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal. Yesus memakai caranya sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan bahwa Ia berkuasa membangkitkan orang mati, supaya para murid dan banyak orang menjadi percaya. Dalam rasa sedih dan perih, Maria berkata kepada Yesus, "Apabila Engkau masih ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Marta dan Maria sedang dibelenggu kepedihan karena kehilangan. Yesus pun turut merasakan kepedihan mereka. Yesus menangis manakala melihat di mana jasad Lazarus sudah dibaringkan. Dan pada akhirnya Lazarus pun dibangkitkan dengan caranya yang ajaib. Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikian yang Yesus nyatakan. Sikap percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan hendaknya menjadi spirit kita untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penderitaan, bangkit dari pergumulan, bangkit dari bahaya, dan juga bangkit dari kedukaan. Menjadi spirit kita di tengah situasi saat ini. Dengan percaya kepada Allah yang sudah membangkitkan orang mati, kita beroleh kekuatan untuk bangkit dari kefanaan hidup yang masih membelenggu kita. Apa yang fana kita tinggalkan. Sifat-sifat kedagingan yang merusak, seperti meremehkan, merasa kuat, merasa kebal, sombong. Marilah saat ini kita membaharui sikap, kita tinggalkan semuanya itu. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang berdiam di dalam kamu." Percaya kepada Dia yang telah membangkitkan orang mati, maka kehidupan kita akan diisi oleh kekuatan Allah yang membangkitkan dan memberikan semangat
untuk dapat melanjutkan kehidupan dan membangun kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pandemi COVID-19 ini membangkitkan kemanusiaan kita untuk kita saling berempati, untuk kita saling menjaga, untuk kita saling peduli, untuk kita tidak egois dengan kepentingan diri kita sendiri. Pandemi COVID-19 ini mengajar kita untuk bangkit dan memiliki semangat untuk menjaga bumi dengan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat. Membangkitkan kita untuk mengisi hari-hari dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Serta menyadarkan kita bahwa menjaga kesehatan itu adalah cara kita mensyukuri hidup pemberian Tuhan. Dalam penantian yang tidak pasti ini, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Mari, nantikanlah Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang telah membangkitkan orang mati, bahwa Dia akan membebaskan kita dari semuanya ini dan memampukan kita untuk bangkit dan melalui setiap proses demi proses. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita sejenak merasa-rasakan firman Tuhan yang telah kita terima di dalam hati kita. Kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memperkenankan kami untuk berbakti dengan keluarga kami masing-masing, atau kami yang saat ini seorang diri. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu dalam rupa apapun di tengah pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami datang kepadamu dalam kelemahan dan kerapuhan kami. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat untuk kami, menjalani hari-hari kami yang sulit ini dengan bijaksana. Kami menyerahkan keluarga kami, lindungilah dan berikanlah damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini berada di tempat yang terpisah dengan kami. Lindungilah mereka ya Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kami menyerahkan setiap mata pencaharian kami
dalam kondisi saat ini. Berkatilah ya Tuhan, dan kami yakin Engkau menyediakan berkat bagi kami. Kami menyerahkan orang tua kami dalam kerentaan mereka. Berilah kekuatan dan kesehatan. Saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah terbaring karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau mereka yang saat ini terinfeksi COVID-19. Jamahlah dan berilah kekuatan batin agar mereka bisa sembuh dan senantiasa memiliki semangat untuk kembali menata kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk para tenaga medis, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Jagailah mereka, berkatilah usaha mereka dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami pun menyerahkan gereja kami dalam setiap pelayanannya. Sekalipun perjumpaan persekutuan kami dibatasi, Tuhan semakin meneguhkan iman kami dan membuat kami menjadi komunitas yang kreatif dalam menyikapinya. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya semua elemen masyarakat dapat bahu-membahu dalam mengatasi pengurangan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kami yakin bahwa ketika kami berserah kepada Allah yang membangkitkan kehidupan orang mati, kami dapat bangkit dan kami memiliki harapan. Kami serahkan doa dan seruan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan bagi Tuhan. Kami hantarkan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menuntun dan menjadikan terang dalam setiap langkah hidup kehidupan kami. Ajar dan mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami nyatakan di dalam kami mengaturkan persembahan bagi-Mu.
terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Kami juga berdoa kepada mereka yang mengelola persembahan ini. Berikanlah bagi mereka kejujuran dan tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Sebentar lagi ibadah ini akan berakhir dan Tuhan akan memberkati kita semua. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta penuh dengan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta